Ya, selamat siang Pak Laksono, selamat bergabung dengan diskusi siang hari ini. Ya, di studio sudah ada Dr. Julita, Ibu Susi, dan peserta diskusi terdiri dari kelompok Blended Learning Fraud dan Blended Learning JKM. Ya, itu kan lagi. Baik, kita lanjut ke Bapak. Mungkin akan ada yang ingin disampaikan dulu. Ya, mungkin untuk minggu depan itu juga yang Prof akan mulai ya untuk penelitiannya yang bisa 1G ya. Ya Prof, tapi untuk yang fraud, tim fraud belum di-share ya instrumennya? Ya, nanti akan diberikan besok hari Senin pagi akan disampaikan. Baik, berarti sekarang baik. Jadi kami informasikan kembali Bapak dan Ibu peserta Blended Learning Fraud, memang untuk Monef dari aspek fraud belum di-share instrumennya, tetapi kita akan tetap mendengarkan bahasan ini supaya nanti ada wawasan begitu ya, ketika hari Senin instrumennya di-share tidak kaget lagi. Begitu ya Prof. Laksono? Ya, karena memang hari ini yang teman-teman yang di fraud bisa memahami ada penelitian monitoring ini, karena fraud bagian dari monitoring ini yang jadi kunci ya. Tadi mungkin saya sudah sampaikan Pak Laksono. Jadi kalau untuk fraud sampai ke analisis fraud, kita masih membutuhkan data dari BPJS. Tapi di dalam penelitian ini ada sedikit penelitian hanya kualitatif. Misalnya menanyakan bagaimana mekanisme anti fraud yang dilakukan oleh kantor cabang atau regional sebatas itu. Bentuknya bagaimana dan apakah ada pihak independen yang terlibat. Jadi hanya sebatas kualitatif yang memang kita belum berbasis pada evidence. Evidence artinya adalah data yang betul bisa kita olah, kita mencoba menganalisis ada fraud apa tidak, kan memang belum. Ya. Sama juga besok minggu depan kita ada satu contoh yang proposal dari baru proposal ya mengenai fraud ya. Yang dari Bu Fatima itu nanti sudah diakses juga nanti videonya ya bisa. Ya, tadi saya juga sudah menyampaikan, jadi memang kita menguji coba, tapi lebih pada develop sistem deteksi fraud. Kita memang belum bisa mengatakan bahwa itu terjadi fraud, ini hanya potensial fraud. Untuk sampai pada bahwa itu terjadi kasus fraud, tentunya kita perlu tindakan lebih lanjut. Dalam hal ini mungkin kita harus sampai membuka rekam medis dan sebagainya. Tapi sistem itu hanya untuk deteksi dini saja. Dan itu pun harus memang kita develop dengan dokter spesialis yang terkait dengan CMG tadi. Case main group di dalam inasiditis. Oke. Ya. Ya, mungkin yang kedua tadi sudah dibahas oleh kuantitatifnya ya? Ya, ini kita sedang membahas kuantitatif Pak Laksono. Ya, nanti mau dirasakan bahwa kita nanti akan segera mulai ya seperti dulu, karena nanti datanya akan dianalisis dulu ya kuantitatif pada di muda. Nah ini mungkin nanti Begini Pak Laksono, mungkin yang saya khawatirkan karena ini tadi kan informasi dari Bu Susi, teman-teman di daerah itu untuk masuk ke BPJS ataupun ke dinas harus menggunakan izin dari masing-masing institusi. Nah ini kan membutuhkan waktu gitu. Nah jadi dari institusinya mereka harus kalau dulu target kita kan sebetulnya akhir Maret data kuantitatif sudah bisa dikolek. Tapi mungkin agak mundur menurut saya karena biasanya institusi akan makan waktu ya paling enggak ya 3-4 hari, kemudian ke BPJS. Ya sudah. Sedangkan nanti dan juga untuk mengisi nanti data profil dari profil barangkali ada bisa dipakai ya dari profil. Profil kesehatan ya. Saya saran minggu depan sebetulnya Bapak Ibu yang tergabung di sini setelah tadi mengetahui instrumen kuantitatif dan harapan saya ini sudah diurus sehingga minggu depan bisa mulai melihat seberapa kesulitan yang mereka hadapi di dalam mencari data kuantitatif ini. Jadi ada monitoring apa sih kendalanya gitu. Mungkin kita bisa membantu kalau misalnya dari BPJS tidak diberikan izin dan sebagainya. Nah mungkin kita bisa pendekatan ke BPJS pusat. Kalau BPJS ini kan modelnya masih birokrasi Askes yang lama. Begitu Askes bilang ya boleh, mereka akan mengeluarkan data.
Ini mungkin yang perlu kita dukung atau kita fasilitasi kalau memang di daerah itu agak sulit mengeluarkan datanya. Ya. Oke, ya. Sama. Kemudian juga nanti masalah administrasi ya, harus dihubungkan juga bahwa nanti ada transportasi yang 5 juta itu akan kita keluarkan 2,5 juta dulu. Paruhnya itu untuk yang untuk transportasi ke sana kemari. Nanti diminta supaya Pak Yusuf juga akan mengingatkan rekeningnya masing-masing. Rekeningnya harus rekening institusi atau rekening individu yang di sini kan? By name ini Kalau kan? individual atau apa? Oh iya. Saya nggak besar ya, dia saya ini kalau dalam konteks di UGL memang pada individual ya. Iya. Individualnya apa? Jadi kalau 2,5 juta tadi mungkin bagi Bapak Ibu yang mengikuti diskusi ini, jadi tadi akan diberikan dana untuk untuk transportasi mendapatkan data kuanti ini sebesar 5 juta dan 2,5 juta ini akan segera diturunkan untuk membantu transportasi. Pertanyaannya kira-kira kapan dana 2,5 ini bisa diluncurkan, Mbak Laksono? Ya, cepat mungkin. Kalau misalnya sudah ngirim ke Mbak Yusri, nomor rekeningnya, nanti kita akan kirim. Baik, jadi berarti Bapak Ibu yang ada di dalam grup ini mohon mengirim nomor rekeningnya kepada Mbak Yusri. Nah, kemudian secepatnya kita akan memproses dan memberikan dana awal supaya bisa untuk biaya transportasi. Nah, mungkin tahap awal saya mengingatkan Bapak Ibu supaya tidak terlalu banyak data dulu. Data kuanti ini saja dulu yang dikejar. Karena kalau kualitatif, mohon maaf di beberapa daerah itu mereka meminta seperti uang apa ya? Ya, bukan institusional tapi uang sebagai narasumber. Mereka menjawab uang partisipasi. Nah, ini memang besarannya sangat bervariasi. Nah, ini perlu juga kita pikirkan. Tapi mungkin dana 2,5 juta ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk pengurusan izin dan transport, paling tidak untuk mendapatkan data-data kuantitatif ini dahulu. Mungkin itu. Ya. Memang kalau yang konten saya kira ya saya tahu ini kan tentang uang ya. Beberapa daerah, ya. Kerjasama untuk perkembangan daerah. Iya. Saya kira ini kita juga kualitatifnya juga nggak begitu dalam. Oke, jadi itu ya. Silakan coba ya. Teruskan dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih Pak Laksono. Mungkin dari Bapak Ibu di sini ada pertanyaan atau komentar mengenai hal ini. Jadi mengenai dana awal ataupun tadi mengenai data kuantitatif untuk BPJS. Sampai tadi kita menanyakan ketersediaan verifikator, jumlahnya berapa, rasionya berapa, dan jumlah kartu yang terdistribusi. Ya, jadi verifikator di daerah itu ada berapa, untuk berapa peserta atau setiap rumah sakit, berapa rumah sakit yang tergabung. Mungkin ini sekedar kuanti saja, ini bisa diberikan data di sini. Ya. Saya kira ini yang untuk ke Bapel BPJS. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Mungkin Bu Susi ganti yang membacakan ya. Ya, untuk yang data-data yang diambil dengan dinas. Tapi tadi sebetulnya kapitasi puskesmas juga bisa didapatkan dari data di dinas kesehatan. Jadi kalau Bapak Ibu belum ada pertanyaan, kita terus ke Ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Data untuk dana 2,5, apakah kami berfokus di daerah kota dulu atau di daerah yang nantinya ditelusuri jangka panjang? Di perkotaan dulu saja Pak, kalau enggak cukup dananya. Jadi Bapak Ibu berada karena BPJS juga adanya adalah di kota kabupaten. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ke daerah dulu. Kalau yang ke daerah nanti tentunya ada dana pendamping khusus lah. Tapi kan tidak semuanya nanti ke daerah. Baik, Dr. Julitan dan Ibu Susi, kami salah sebentar. Prof. Laksono, halo? Ya,
Prof. Rosono, ini kan kita ada dua peserta ya dari blended learning yang berbeda ya, satu dari JKN, satu dari fraud. Jadi tadi saat awal diskusi ada sedikit kebingungan bahwa nanti untuk yang fraud itu kan diarahkan ke penelitian kualitatif, begitu ya dok ya. Dan yang JKN ini, monef JKN akan ke kuantitatif. Nah, jadi di kuanti dan Sebenarnya kualitatif. kuanti dan kuali, cuman kita akan fokus dulu ke kuanti. Baik. Nah, khusus untuk pertanyaan fraud, yaitu 1D, penelitian 1D, itu setelah saya cek tadi sebenarnya semua adalah kuali. Gitu. Kuali, baik. Jadi hari ini untuk instrumen yang menyangkut fraud di JKN ini tidak kita bahas. Begitu. Baik. Tapi yang lain akan kita bahas. Jadi Ya. belum saja. Belum saja. Baik, mungkin Prof. Rosono ada sedikit pengantar gitu ya bagi para peserta blended learning fraud supaya ada sedikit gambaran gitu Prof untuk diskusi kita mulai Senin depan begitu ya 10 Maret 2012. Silakan Prof. Rosono. Ya, jadi Senin depan ini dari pertemuan ini kita berharap teman-teman yang belajar mengenai JKN itu juga melihat ke materi yang fraud ya. Sebaliknya yang belajar fraud juga melihat materi mengenai JKN, nanti akan dikirim juga karena saling terkait nih. Nah, untuk materi fraud yang minggu depan itu kan kita membahas dalam topik metode penelitiannya. Memang ini yang masih kualitatif, yang 1D itu ya. Jadi kelompok yang JKN itu masuk di 1D ya. Ya, dan JKN. Nah, kelompok yang fraud juga akan bersama-sama untuk memahami bagaimana penelitian itu akan dikerjakan. Nah, di samping penelitian 1D, minggu depan mungkin akan kita sampaikan juga ada penelitian yang lebih detail lagi, tapi ini masuk ke arah yang belum sampai melihat data fraud ya, tapi potensi fraud tadi yang dikatakan oleh Bu Julita ya. Jadi hari ini yang fraud itu supaya siap-siap untuk minggu depan kita masuk ke penelitian 1D. Karena itu untuk ketemu minggu ini supaya mereka dikirimi juga. Ini tolong Mas Wisnu ya, peserta yang fraud itu dikirimi proposal yang monef BKN ini. Ya, karena ini bagian yang sangat penting. Fraud itu dalam monef BKN karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang membuat efisiensi itu jadi tidak bisa ditanggung jawabkan ya. Begitu Bu. Ya. Bisa jelaskan? Baik Prof. Rosono ya sudah mulai ada gambaran, tapi memang yang peserta fraud itu belum di share ya. Jadi instrumennya jadi memang masih bingung tadi 1D itu apa begitu ya. Nanti mungkin bantuan Mas Wisnu untuk share ke kami juga. Baik. Ya. Ya, tapi intinya gitu. Jadi tolong dijawab bahwa monitoring fraud itu bukan satu hal yang mengada-ada atau sangat tidak realistis ya. Ini maksudnya itu supaya kita melihat bahwa di Indonesia pun kita sudah mulai mau meneliti mengenai fraud ini kan. Karena ini ada dua kelompok yang minggu depan akan gabung nih. Ya baik, terima kasih atas arahannya. Ya baik, terima kasih arahan Prof. Rosono. Jadi peserta blended learning yang fraud tetap kita ikut dalam diskusi kali ini ya, mendengarkan dulu penjelasan dari Bu Susi dan Dr. Julita sehingga nanti ketika instrumennya sudah di-share bisa segera paham gitu, ada gambaran. Ya, silakan Dr. Julita. Gimana Pak? Yang ikut 10 orang Pak dari fraud. Oh iya, untuk ini. 10 orang ya? 10 dari webinar dan 2 yang hadir di studio. Dari ada nggak mau? Nggak kelihatan ya. Baik. Ya, 10 ya, yang masuk tahap ini 10 ya, karena ada 3 tahap loh. Betul. Ya, untuk yang tahap 2 ya 10. Baik. Ya, kami persilakan Dr. Julita dan libur 1 minggu ya? setelah libur 1 minggu. Ya, baik. Ya. Iya, jadi mungkin yang untuk peserta fraud saya perjelas lagi. Jadi bahwa untuk penelitian fraud nanti kita lebih fokus pada kualitatif. Artinya kita menggali ada tidak sih mekanisme untuk mengantisipasi fraud. Ada tidak monef dilakukan, monef yang level lokal tersebut. Siapa yang hadir? Apakah ada yang melakukan utilization review? Nah mungkin hal-hal itu yang kita gali pada tahap awal. Nah kemudian pada tahap kedua yang tadi dikatakan oleh
Prof. Laksono adalah kita mencoba, itu baru sistem uji coba untuk membuat sistem informasi deteksi dini fraud. Jadi bukan yang betul-betul sifatnya investigasi fraud. Jadi kita baru pada deteksi dini. Nah, sehingga sebetulnya teman-teman yang tergabung dalam penelitian ini tadi dengan pertanyaan kualitatif tadi seharusnya itu juga sudah bisa menggambarkan sudah ada belum sih mekanisme anti fraud. Kalau MONEF dan UR saja itu belum dilakukan, ya jelas potensial fraudnya akan besar. Itu hipotesisnya seperti itu sebetulnya. Tapi kalau sudah dilakukan MONEF, harusnya sudah ada deteksi. Tapi betul nggak mekanisme di dalam MONEF itu? UR-nya seperti apa? Nah, itu sifatnya sudah in-depth interview. Jadi itu mungkin untuk teman-teman fraud yang akan penelitian di fraudnya nanti. Nah, sementara untuk MONEF JKN ini tadi ada 2 pertanyaan. Apakah uang 2,5 juta itu di satu untuk berapa kota dalam satu provinsi? Saya pribadi sebetulnya juga karena tiap provinsi ini sangat bervariasi ya, dan uang itu juga tidak terlalu besar. Saran saya sebetulnya kalau Bapak Ibu punya koneksi, karena seperti gini, kalau kita ke Dinas Kesehatan Kabupaten 2, kita punya akses ya, mungkin kita bisa ambil 2. Tapi kalau ternyata daerahnya jauh dan kita tidak punya akses, nah itu mungkin juga akan menyulitkan. Jadi minimal 1 tiap provinsi. Tapi kalau 2 itu lebih baik lagi. Nah, sementara untuk BPJS di mana? Nah, BPJS ini belum tersedia di setiap kabupaten kota. Ini permasalahannya. Sehingga nanti Bapak Ibu, karena saya mohon maaf saya belum hafal lokasi Bapak Ibu di mana, apakah di kota Bapak Ibu tinggal itu sudah ada kantor BPJS-nya? Kalau sudah ada kantor BPJS-nya, data ini akan mudah diambil. Tapi kalau belum, berarti ini kan harus diambil di kantor BPJS yang cabang utama. Biasanya cabang utama itu adanya di level provinsi. Tapi kalau kabupaten atau kota itu besar, biasanya di situ juga ada kantor BPJS. Misalnya seperti Surabaya, ada kantor BPJS Jawa Timur, ada kantor BPJS Surabaya, gitu. Jadi sekali lagi dengan dana 2,5 juta tadi minimal 1 untuk daerah di wilayah provinsi tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sedikit Bu, boleh. ya. Ya, jadi memang dana itu memang totalnya 5 juta kan, totalnya ya 5 juta. Ya, mungkin di pakai, tapi kita berharap yang perguruan tinggi yang ikut itu juga mengusahakan sendiri. Oh, dana pendamping. Ya, dana pendamping, dan itu yang akan banyak dipakai untuk kualitatif dan perbagian antar daerah tadi. Iya. Ya, ini lebih banyak untuk yang kuantitatif, tapi kualitatif juga semaksimal mungkin nantinya. Iya. Iya, jadi ya, kami berharap betul perguruan tinggi punya ide tiap tahun itu aktiviti seperti ini. Iya. Ya. Iya. Jadi memang kalau kita bicara ideal, memang sebaiknya 2 daerah yang memang di wilayah tersebut bisa dibandingkan. Karena sebetulnya memang salah satu output dari kajian ini kan kita tidak hanya menghasilkan 1 laporan, tapi harapannya tiap daerah itu bisa mengembangkan artikel-artikel sendiri yang sifatnya lebih mendalam. Misalnya mengkontras 2 daerah di wilayah provinsi Bapak Ibu berada, daerah A dan B, satu daerahnya daerah perkotaan, yang satu lagi daerah yang terpencil. Nah, bagaimana sih implementasi BPJS? Nah, ini tentunya deep-nya ini bisa Bapak Ibu tulis sebagai artikel yang original Bapak Ibu hasilkan. Dan tadi juga, ya saya agak lupa, yang perguruan tinggi kita harapkan memang tidak hanya mengandalkan dana yang, ya ini dana yang tidak terlalu besar, tapi harusnya ada dana pendamping dari tiap universitas supaya tadi aspek-aspek yang lain bisa digali, sehingga Bapak Ibu bisa menghasilkan artikel yang khas daerah tersebut. Di samping nanti secara nasional kita akan mencoba mengolah data ini. Mungkin itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan melangkah. Tadi kalau kita sudah menggunakan subjeknya BPJS, mungkin yang berikutnya adalah subjek Dinas Kesehatan. Mohon Bu Susi bisa memandu.